Bab 23, Ketua, kamu juga bisa bergabung denganku. Mendengar Liang yang memanggilnya, Ma Liu segera memimpin orang-orang menghampiri. Ada apa, Liang? Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Saudara-saudaraku semua ada di sini untuk membantu. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya terlalu lemah untuk membawa semua uang ini. Liang menunjuk ke koin di dalam konter. Baiklah, saudara-saudara, tolong bantu saya membawa uang itu pulang, dan saya akan memberi 5 koin tembaga untuk sekedar membeli teh. Saya ingin tahu apakah Anda dapat merendahkan diri untuk melakukannya dengan uang tips yang kecil ini. Daging di wajah Ma Liu bergerak sedikit, dan diam-diam dia berteriak di dalam hatinya, Liang, dewa kekayaan dan dermawan dalam hidupku, kamu adalah dewa penyebar uang. Dia segera berkata, terima kasih Liang atas kemurahan hati dan kebaikan Anda. Saudaraku, mengapa kalian tidak cepat mengucapkan terima kasih? Ma Liu dan petugas lain hanya memiliki gaji kecil dan hidup sangat miskin. Sangat sulit untuk berpatroli di mana-mana setiap hari untuk menangkap bandit dan menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di lapangan. Ditambah dengan fakta bahwa kepala polisi, atasan mereka, adalah orang yang korup dan sering meminta uang, petugas jahat ini hanya bisa berinisiatif menggunakan uang untuk menunjukkan rasa hormatnya, jika tidak mereka akan mencari-cari kesalahan orang lain. Akibatnya, keadaan menjadi tidak lebih baik, dan kehidupan menjadi lebih buruk dibandingkan orang biasa. Karena itu, orang-orang ini terpaksa melakukan sedikit perkelahian dan mendapatkan apa yang disebut bonus dari toko-toko yang dijaga. Hari ini mereka mendengar bahwa Liang meminta bantuan saudaranya, menjanjikan upah 5 koin tembaga hanya untuk menjalankan tugas kecil ini. Melihat Ma Liu dan yang lainnya masih ragu-ragu, Liang berkata dengan tulus, Ketua Ma, kita tidak bisa menghasilkan cukup uang. Hanya anak laki-laki yang menyebarkan kekayaannya yang bisa tetap kaya untuk waktu yang lama. Saya membawa begitu banyak uang di jalan, dan ada banyak anak muda yang diam-diam menginginkannya di jalan, jadi saya tidak bisa menghadapinya. Benar-benar membuat frustrasi. Jika ketua petugas Ma benar-benar membantuku dengan bantuan besar ini, kita bisa bekerja sama lebih banyak lagi di masa depan. Uang kecil ini bukan apa-apa. Jangan terlalu sopan. Saat dia berbicara, Liang telah mengeluarkan 5 koin tembaga dan menjejalkannya ke tangan Ma Liu. Ma Liu ini adalah orang yang sangat setia, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, melainkan melepaskan ikatan uang itu, dengan kasar membaginya menjadi beberapa tumpukan, dan langsung membaginya dengan saudara-saudaranya. Seperti kata pepatah lama, ambil uang masyarakat dan bantu mereka menghilangkan bencana. Ma Liu menepuk-nepuk penggaris besi di bawah tulang rusuknya, membusungkan dadanya dan berkata, Liang, kamu begitu baik dan murah hati, kamu benar-benar memiliki hati yang dermawan. Saya, Ma Liu, sangat terkesan. Mulai sekarang, kapanpun Anda memerlukan bantuan kami, minta saja, dan jangan pernah memberikan uang lagi. Kami malu sekali menerima gaji secara cuma-cuma. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang itu bergegas maju dan membawa semua koin di punggung mereka. Liang, tolong tunjukkan jalannya. Jika ada pencuri di jalan, kami akan menyelamatkan uang meskipun kami mempertaruhkan nyawa. Liang tersenyum dan memimpin jalan, sementara gerombolan petugas jahat di belakang, mereka tampak galak dan menekankan tangan mereka pada gagang senjata di bawah tulang rusuk, saat mereka melangkah maju di sepanjang jalan. Orang-orang di sekitarnya buru-buru melarikan diri, tidak tahu untuk siapa orang-orang ini mempertaruhkan nyawanya. Perjalanannya tentu saja lancar, dan mereka tiba di halaman Liang tidak lama setelah berjalan. Ma Liu adalah orang yang baik, dan dia telah menerima pahala yang diberikan oleh Liang di tangannya. Liang juga mengerti maksud pihak lain, jadi dia menarik Ma Liu ke samping dan berbicara hanya ketika tidak ada orang di sekitarnya. Ma Liu, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki penghargaan dan gaji, tapi Anda sangat baik. Semua orang di daerah kita mengetahui reputasi Anda. Tahun lalu, ada masalah bandit di daerah ini. Para perwira dan tentara keluar untuk menekan para bandit. Namun, para bandit ini datang ke segala arah dan menyelinap ke daerah itu untuk menjarah. Kepala pemerintahan daerah rakus hidup dan takut mati, tapi Anda dan saudara-saudara Anda masuk ke gudang senjata, mengambil baju besi dan senjata, lalu keluar untuk menemui musuh. Lebih dari selusin dari kalian bertarung sengit dengan hampir 100 bandit.
Satu orang tewas, dua orang terluka parah, dan semua orang menderita kerugian. Tetapi karena keberanianmu, kamu mengorbankan hidupmu demi kebenaran sehingga para bandit tidak berhasil. Semua orang di daerah ini berterima kasih. Faktanya, semua orang di daerah ini mengetahui masalah ini. Kelompok petugas jahat ini biasanya tidak punya pilihan selain keluar untuk memungut sejumlah biaya perlindungan karena latar belakang keluarga mereka yang miskin. Meskipun lelaki besar itu tidak merasakan sakit apapun di hatinya, pada dasarnya orang-orang memberikan uang kepadanya, sebagian besar karena perbuatan baiknya saat itu. Ketika Ma Liu mendengar peristiwa masa lalu dibicarakan, bukan saja dia tidak menunjukkan rasa bangga, tetapi dia bahkan merasa lebih malu. Apa yang kamu bicarakan, Liang? Kami dibayar oleh pemerintah daerah untuk melakukan itu, jadi tentu saja kami harus melindungi masyarakat setempat. Ini tidak lebih dari mengambil uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Ini semua masalah tugas, jadi tolong jangan terlalu memujinya. Liang juga memahami di dalam hatinya bahwa Ma Liu di depannya adalah orang yang dapat dipercaya. Jika dia baru saja merasa berpuas diri ketika menyebutkan masa lalu, dia mungkin hanya orang yang berani dan agresif, tetapi sekarang dapat dilihat bahwa orang tersebut memang memiliki hati yang lurus. Orang seperti ini memang bisa dipercaya. Liang tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Ma Liu, aku punya banyak uang untuk diberikan kepadamu, itu tergantung apakah kamu cukup berani mengambil pekerjaan ini. Mata Ma Liu berbinar dan dia bertanya, pekerjaan apa? Dalam 2 hari terakhir, seseorang akan menggeledah rumahku. Liang berkata dengan tenang, aku khawatir banyak orang yang datang. Aku ingin tahu apakah Ma Liu berani mengambil risiko ini. Sistem dinasti Zhou besar menetapkan bahwa petugas jahat harus diberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka ketika menangkap bandit. Mata Ma Liu berbinar begitu dia mendengar Liang berkata bahwa bandit akan datang dan menjarah rumahnya. Terakhir kali mereka menghadapi bandit di daerah tersebut, hadiah perak pada saat itu membuat dia dan saudara-saudaranya bahagia selama lebih dari setengah tahun. Orang-orang ini adalah orang-orang pemberani dan galak yang tidak takut mati. Mereka berani menantang begitu banyak bandit, tidak peduli berapa banyak penjahat yang ada. Ma Liu langsung berkata, Liang, aku sudah lama ingin berteman denganmu. Hanya saja kamu adalah seorang sarjana yang membaca buku tentang orang baik dan orang bijak. Kamu sangat murah hati kepada saudara-saudaraku, tetapi seseorang berani ingin mengambil keuntungan dari keluargamu. Itu ceroboh. Aku akan mengurus masalah ini. Ketika Ma Liu setuju, Liang tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil 5 koin tembaga lagi dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pelukan Ma Liu. Apa ini? Ma Liu benar-benar sedikit cemas. Memang benar insiden Liang ini akan terjadi, tetapi gelombang tidak datang seiring dengan naiknya air pasang. Bagaimana dia bisa meminta uang dari orang lain ketika dia belum melakukan apa-apa? Ketua Ma, masalah ini tentang meminta kamu dan saudara-saudaramu mempertaruhkan nyawa. Jika kamu tidak mau mengambil uangnya, maka lupakan saja dan kamu boleh pergi. Liang juga terlihat tegas ketika berbicara, tanpa ada ruang untuk bermanuver. Saya punya hutang yang harus dibayar besok, tapi saya baru mendengar berita. Pihak lain ingin menyergap dan ingin melumpuhkan saya dan memaksa saya memberikan resep rahasia membuat es dan salju. Awalnya saya ingin melarikan diri dan pergi jauh, tetapi istri saya lemah dan saya khawatir dia tidak akan bisa berlari lebih dari beberapa puluh mil sebelum seseorang menyusulnya. Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa tidak ada orang lain di daerah ini yang dapat saya andalkan. Hanya petugas Ma Liu dan saudara-saudara yang dapat membantu saya dengan bantuan sebesar ini. Ma Liu sudah mengambil uangnya $6 dan mendengarkan pujiannya. Liang, tolong beritahu aku waktu dan tempatnya, dan aku akan mengajak saudara-saudaraku menghadapi bajingan ini. Bab 24, apakah punya uang itu penting? Liang sangat memahami sebuah kebenaran, bagaimanapun juga, 1000 keping emas akan kembali. Ma Liu adalah seorang pria yang setia, seorang teman yang baik, dan dia sangat pekerja keras. Dia juga memiliki sekelompok saudara yang tidak dapat dipisahkan baik hidup atau mati. Meskipun semua orang sepertinya memandang rendah mereka sebagai petugas jahat, orang-orang ini akan sangat membantu di masa depan. Besok, ketika permohonan sudah jatuh tempo, kreditur akan meminta saya untuk bertemu di pabrik anggur Xinghua,
di sebelah barat kota untuk melunasi kembali uang dan membayar utangnya. Saya berharap Ma Liu akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Ma Liu mengangguk dengan berat dan memimpin orang-orang kembali. Setelah orang-orang ini pergi, Lin Cuxue datang dengan nada mengeluh untuk pertama kalinya. Suamiku, uang ini diperoleh dengan susah payah, bagaimana kamu bisa memberikannya? Dulu aku ingin mendapatkan 10 koin tembaga ini, tapi aku tidak tahu berapa banyak pakaian yang harus aku cuci dan perbaiki, dan berapa banyak brokat yang ku kerjakan, dan begadang untuk membuatnya. Orang-orang seperti Ma Liu terlihat galak. Suamiku, kamu adalah seorang sarjana. Sebaiknya jangan bergaul dengan mereka. Di masa lalu, Lin Cuxue tidak berani mengeluh, tetapi baru-baru ini Liang menjadi perhatian dan dia menjadi sedikit lebih berani. Melihat perubahan istrinya, hati Liang menghangat, dan dia dengan sengaja berkata dengan nada menggoda, beraninya kamu memberiku pelajaran. Tahukah kamu bahwa seorang wanita itu dibimbing oleh suaminya? Hati Lin Cuxue berdebar. Sebelum Liang bisa mengerti, dia melihat Lin Cuxue berlutut di tanah, dengan air mata berlinang dan wajahnya menjadi pucat. Suamiku, maafkan aku. Aku hanyalah seorang wanita yang peduli pada uang. Aku kehilangan rasa proporsional untuk sesaat. Tolong hukum aku sesukamu. Sejujurnya, Liang bingung. Ada perbedaan antara zaman kuno dan zaman modern. Sangat memalukan bagi istrinya untuk berlutut di hadapannya karena lelucon. Setelah membujuknya selama beberapa hari, Lin Cuxue baru saja mendapatkan sedikit keberanian, tapi dia ketakutan seperti ini hanya karena candaannya. Tampaknya superioritas pria terhadap wanita di zaman kuno ini sungguh mengesankan. Istriku, tolong cepat bangun. Saya hanya bercanda denganmu, mengapa kamu berlutut? Kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Liang membantu Lin Cuxue berdiri, dan mereka berdua bergegas masuk ke rumah. Sekarang tidak ada tempat untuk koin tembaga di atas meja, dan sebagian besar bertumpuk di tempat tidur, yang terlihat sangat kuning hingga membuat mata pusing. Liang mendapatkan 35 koin tembaga pada hari pertama, 45 koin tembaga pada hari kedua, dan memberikan 10 koin tembaga hari ini, menyisakan 65 koin tembaga. Jika dijumlahkan, ada 145 koin tembaga penuh. Jika kita membicarakannya, orang biasa hanya bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam 4 tahun jika mereka tidak makan atau minum. Cukup, ini sudah cukup. Lin Cuxue berkata dengan gembira, kita meminjam 20 guan dari keluarga Lin, dan kepada orang kaya Zhang berhutang 30 guan. Kita juga masih punya banyak uang yang tersisa. Dengan uang ini, suamiku bisa bepergian ke tempat lain untuk belajar dan mencari guru, dan ada harapan baginya untuk mendapat gelar yang berjasa. Tidak mudah untuk mengikuti ujian saat itu. Liang sudah menjadi sarjana, tapi itu adalah ujian tingkat kabupaten. Jika dia ingin mengikuti ujian lagi, dia harus pergi ke provinsi untuk mengikuti ujian tingkat provinsi. Tapi dulu, keluarganya terlalu miskin, jadi harus meminjam uang dari mana-mana untuk pergi ke provinsi guna mengikuti ujian. Dengan uang ini, Anda bisa bersekolah di akademi paling populer di ibu kota provinsi, dan mendengarkan penjelasan dari guru-guru terkenal, dan Anda akan memiliki peluang bagus untuk memenangkan ujian tingkat provinsi. Liang secara alami mengetahui hal ini, tetapi setelah mendengarkan kata-kata istrinya, dia tersenyum dan berkata, bukannya aku tidak mampu untuk belajar, tetapi aku hanya dikucilkan. Kemanapun aku pergi belajar di bawah bimbingan seorang guru, selama aku tidak menyelesaikan masalah ayahku, aku tidak akan pernah bisa lulus ujian seumur hidupku. Ayah dari pemilik tubuh asli ini dulunya adalah menteri istana kekaisaran, tetapi setelah itu dia diturunkan pangkatnya karena menyinggung menteri pengkhianat. Liang juga ikut menanggung konsekuensinya. Setiap kali dia pergi ke provinsi untuk mengikuti ujian, dia pasti akan menjadi sasaran. Tidak peduli berapa kali dia mengikuti ujian dan seberapa baik dia menulis kuesioner, hasil kegagalan tidak akan berubah. Hanya saja dulu dia memiliki kepribadian yang sangat agresif. Meskipun dia mengetahui hal ini, dia tetap harus terburu-buru untuk ikut ujian, sehingga dia meninggal dalam depresi. Liang dari masa depan adalah orang yang super pragmatis yang tidak akan pernah terbebani oleh reputasi palsu seperti itu, dan dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tergantung pada kemampuan Anda sendiri,
Ada terlalu banyak cara untuk sukses di dunia yang sedang berkembang ini. Meskipun Lin Cuxue adalah seorang wanita, dia sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi dia tidak berani memberitahu suaminya. Sekarang dia mendengar Liang mengatakan ini, dia sangat bersemangat. Liang melihat bahwa langit di luar masih cerah dan berkata kepada Lin Cuxue, "Istriku, 20 tembaga ini milik kerabat jauh keluarga ibumu. Lebih baik meminjamnya lebih awal dan membayarnya kembali lebih awal. Istriku, mohon tunggu di rumah. Tunggu saja saya memasak ketika saya kembali. Tangan istriku harus dijaga. Saya akan membelikan Anda krim tangan nanti." Liang dengan cepat tiba di Lin Mansion sambil membawa 20 koin tembaga. Sebelum dia dapat berbicara, dua penjaga keluarga Lin di depannya sudah tersenyum. Ketika Liang datang untuk meminjam uang beberapa hari yang lalu, para pelayan ini berbicara satu sama lain secara pribadi, mengatakan bahwa Liang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan akan kehilangan segalanya. Namun dalam beberapa hari terakhir, berita dari acara akbar Pekan Raya Kuil telah menyebar dari mulut ke mulut, dari 10 orang menjadi 100 orang, dan hampir semua orang di kota mengetahuinya. Semua orang tahu bahwa Liang tiba-tiba mendapat resep rahasia dari surga yang bisa membuat es dan salju di musim panas, dan menghasilkan banyak uang. Sepertinya semua pelayan ini punya masalah di otaknya. Kebanyakan dari mereka hanya melihat kekayaan orang lain untuk mendapat perhatian mereka. Jika Anda tidak punya uang, tetapi Anda sangat berbakat dan berpengetahuan, mereka akan memperlakukan Anda seperti sampah. Tetapi jika Anda punya uang, meskipun Anda buta huruf dan mengucapkan kata-kata vulgar, orang-orang ini akan memperlakukan Anda sebagai ayah kandung mereka. Melihat Liang memiliki kantong besar di punggungnya dan penuh dengan koin tembaga, kedua penjaga gerbang di pintu pun mengerti. Liang ini berbeda dari masa lalu, dia menghasilkan uang untuk melunasi utangnya, mereka tidak berani mengabaikannya. Salah satu anggota keluarga menyambutnya dengan senyuman di depan pintu, sementara yang lain sudah bergegas masuk untuk memberitahukan kabar tersebut. Pada saat ini, lelaki tua Lin Huatang dan putranya Lin Huaisan sedang mengobrol, dan mereka sedang membicarakan bisnis Liang di Pekan Raya Kuil. "Ayah, apakah menurutmu ini hanya membuang-buang waktu? Liang biasanya bukan apa-apa, dan Cuxue harus mengurus semuanya. Kenapa dia tiba-tiba mengubah jenis kelaminnya?" Lin Huatang menghela nafas, "Ini benar-benar tidak diridhoi Tuhan. Saya pikir saya pasti bisa menyelesaikan sesuatu kali ini, jadi saya bahkan mengirim surat kepada ayah Cuxue, mengatakan bahwa masalah ini sangat mudah diatasi. Sekarang sulit. Sangat sulit, sama sulitnya untuk melepaskan diri dari mulut harimau. Pasti nanti kita yang disalahkan, kita, saudara jauh, memiliki status yang lebih rendah." Saat mereka mengobrol, pelayan keluarga tersebut bergegas masuk untuk melaporkan bahwa Liang datang dan membawa lusinan koin tembaga di punggungnya, seolah-olah dia ada di sini untuk melunasi hutang. Ayah dan anak itu saling memandang, dan Lin Huatang menghela nafas, "Ayo, panggil dia masuk. Saya kira Liang akan sangat berkembang." "Huaisan, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata omong kosong." Lin Huaisan sangat marah sehingga dia tidak boleh mengatakan sepatah kata pun, tetapi hatinya tercekik. Bab 25, menurutku orang ini punya banyak potensi. Setelah beberapa saat, Liang masuk dengan koin tembaga di punggungnya. Ketika dia melihat ayah dan anak itu, dia membungkuk dalam-dalam terlebih dahulu. Lin Huatang dan Lin Huaisan diam-diam terkejut. Mereka awalnya mengira Liang biasanya menyendiri dan sombong. Kali ini setelah merasa bangga dengan pencapaiannya, dia pasti akan berbicara kasar. Siapa sangka dia akan begitu rendah hati setelah bertemu dengannya, sungguh di luar dugaan. Setelah kedua pihak menyelesaikan salam sopan mereka dan duduk, Liang meletakkan koin tembaga di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kepada keluarga Lin atas sumbangan murah hati mereka kali ini, sehingga saya dapat mengatasi kesulitan ini." Pameran kuil berlangsung selama 3 hari. Berkat keluarga Lin, bisnis ini akhirnya berjalan baik, hampir tidak menghasilkan keuntungan sedikit pun. Mari selesaikan pinjaman modal dan bunganya hari ini. Lin Huatang telah berbisnis sepanjang hidupnya, dan dia dapat mengetahui jumlah koin tembaga dalam sekejap. Liang meminjamkan 20 koin tembaga, tetapi jumlah di atas meja jauh lebih dari itu. Kita sepakat pada saat itu bahwa tidak akan ada bunga atas uang ini,
dan hanya jumlah pokoknya yang akan diambil sebesar 20 guan. Huaisan, tolong minta pengurus rumah tangga untuk menghitungnya, dan bawalah Suipoa. Suipoa, dikenal pula sebagai sempoa, sipoa, deka-deka, atau abakus adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Lin Huatang berpikiran terbuka dalam pekerjaannya, dan melakukan segala sesuatunya sesuai kontrak. Tapi Lin Huaisan marah. Awalnya dia mengira kerabat malang ini akan jatuh merugi, tapi inilah hasilnya. Liang, dari mana kamu mempelajari keterampilan luar biasa ini? Kamu bisa membuat es dan salju di siang hari bolong. Mungkinkah kamu bekerja sama dengan para penganut Tao yang membuat alkimia? Alkimia adalah protosains yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Orang yang ahli dalam alkimia disebut ahli alkimia, alkimiawan, atau alkemis. Orang-orang itu bereksperimen sepanjang hari, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bisa membuat orang hidup lebih lama dan menjadi abadi. Mereka semua adalah sekelompok pembohong. Biar ku beritahu, mereka telah melakukan eksperimen sepanjang hari untuk mewujudkan sesuatu cepat atau lambat. Baru kemarin, kuil harimau naga di daerah kita meledak, dan bahkan ruang alkimia pun runtuh. Meskipun Lin Huaisan berbicara dengan nada mengancam, Liang tidak marah sama sekali. Sejujurnya, perkataan kerabat jauh ini masuk akal. Pada dinasti Zhou, teori hantu dan dewa sangat lazim, dan orang-orang yang sadar menggunakan logika seperti Lin Huaisan termasuk minoritas. Ada banyak yang disebut alkemis yang bermain-main setiap hari, menyalakan kembang api besar di setiap kesempatan, yang mungkin melukai orang atau membunuh orang dalam kasus yang serius, tapi mereka tetap menikmatinya. Jelas dari maksud Lin Huaisan bahwa dia khawatir dia akan mengandalkan keterampilan alkimia untuk membuat es dan salju. Apakah ada yang terluka? Liang bertanya dengan prihatin. Jelas sekali bahwa pastilah mereka yang memasuki tokonya di pameran kuil, untuk mencuri material oleh orang yang disebut alkemis dari kuil Longhu. Liang khawatir seseorang akan menganalisis rumusnya, jadi dia membuat susunan yang mencurigakan, dan hasilnya luar biasa. Awalnya tidak ada yang terluka, tapi orang-orang alkimia itu ada di sana. Mereka bilang mereka melihat ada yang salah dengan warna kembang api, jadi semua orang lari ke jalan. Hasilnya tidak bagus. Ruang alkimia diledakkan. Batu bata dan ubin beterbangan kemana-mana, dan asap beracun berwarna-warni keluar, yang melumpuhkan beberapa pendeta Tao di kuil harimau naga. Dikatakan bahwa pemilik kuil harimau naga menanggung beban terberat dari serangan itu. Setelah mencium asap beracun, dia merasa lemah sepanjang hari, dia masih terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Apa hebatnya menjadi manusia pembuat resep es salju? Jika kamu bisa menyembuhkan pendeta pemilik kuil harimau naga, aku akan hormat kepadamu, saat aku melihatmu di masa depan. Liang juga tersenyum dan menjelaskan, Saudara Huaisan, ini adalah resep yang diberikan oleh surga. Dalam mimpiku, ada peri tua berjanggut putih yang mengajariku langkah demi langkah. Pasti tidak akan ada kesalahan. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan mengingatnya dan tidak pernah membuat kesalahan apapun. Lin Huaisan memarahi dan memprovokasi pihak lain, tetapi bukannya marah, Liang malah mengucapkan terima kasih dengan rendah hati. Seperti kata pepatah, janganlah memukul seseorang dengan wajah tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Lin Huaisan benar-benar kehilangan kesabaran dan duduk di sana sambil merajuk pada dirinya sendiri. Ayahnya, Lin Huatang, tidak berbicara, tetapi memandang dengan mata dingin, penilaian hatinya berubah drastis terhadap Liang. Dia pernah melihat sarjana masam ini sebelumnya. Dia berbicara tentang tujuan yang luhur, seolah-olah semua orang di dunia ini biasa-biasa saja dan dialah satu-satunya yang jenius. Tapi nyatanya, dia tidak punya kemampuan bahkan untuk mengikat ayam. Ketika dia menemui sesuatu, dia hanya membicarakannya dan membuat masalah, dan dia tidak bisa menemukan ide atau solusi apapun. Selain membaca dengan baik, dia benar-benar orang yang sia-sia. Tapi hari ini Lin Huatang melihat cara Liang dalam menghadapi orang lain, apa yang disebut sebagai orang yang ahli dalam hubungan antar manusia, dan dia harus memandangnya dengan kagum. Setelah bisa membawa Suipoa dan menghitung koin tembaga, Lin Huatang menolak menerima bunga tambahan.
Liang tidak memikirkan masalah ini, tapi dia kemudian pergi dengan sopan. Melihat punggung Liang yang menjauh, Lin Huatang berkata dengan suara rendah, "Huaisan, sepertinya kita telah membuat penilaian yang salah tentang orang ini. Orang ini mungkin orang yang jenius. Memang benar dia sangat ambisius di masa lalu, ku dengar dia bunuh diri dengan cara tenggelam di sungai beberapa waktu lalu. Untungnya, dia selamat. Dia bisa dianggap sebagai manusia yang hidup dalam dua masa kehidupan. Saya telah mendengar bahwa banyak orang selamat secara kebetulan setelah melakukan bunuh diri, dan kebanyakan dari mereka berubah menjadi orang yang berbeda. Saya rasa inilah yang terjadi pada Liang. Lihatlah bagaimana segala sesuatunya berubah dalam beberapa hari terakhir. Apa kamu baru saja melihat sorot matanya itu? Bahkan aku tidak berani menatapnya. Liang adalah seorang legenda yang menimbulkan masalah di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikannya, dia masih bisa menunjukkan aura secara tidak sengaja. Lin Huatang telah berumur panjang dan telah melihat banyak orang. Sekali melihatnya dan dia tahu bahwa orang ini jelas bukan manusia yang sederhana. Tapi Lin Huaisan tidak menganggapnya serius dan berkata sambil mendengus, dia memiliki kemampuan yang buruk. Itu hanya sebuah keberuntungan, yang didapatkan dari mimpi. Aku baru saja memberitahunya agar dia menyembuhkan Tuan Pendeta pemilik kuil Harimau Naga. Apakah menurutmu dia berani pergi melakukannya? Ayah, dia hanyalah seorang sarjana busuk, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Saat dia berbicara, dia mendengar seseorang membuat keributan di luar halaman. Ketika dia mendengarkan dengan seksama, ternyata itu adalah para pelayan rumahnya sendiri. Lin Huaisan sudah berada di pihak penerima api, jadi dia segera meminta pengurus rumah tangga untuk membawa mereka masuk dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tidak lama setelah pengurus rumah tangga pergi, dia membawa masuk 5 atau 6 orang, semuanya adalah pelayan keluarga Lin. Ada perempuan-perempuan yang bertugas mencuci pakaian dan anggota keluarga yang menjaga pintu. Semuanya acak-acakan dan ada luka di wajah mereka. Apa yang kalian lakukan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terutama kamu. Kenapa perkelahian dimulai ketika kamu tidak menjaga pintu halaman? Apakah nanti tidak ada orang yang masuk lewat pintu itu? Semua anggota keluarga ini menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa Lin Huaisan memiliki temperamen yang buruk. Lin Huatang masih baik kepada orang lain dan berkata perlahan, "Jangan takut, bicaralah dengan jelas. Mengapa kalian terluka seperti ini?" Kepala pelayan di sebelahnya tidak tahan lagi dan berdiri lalu menjelaskan, ketika Liang pergi, dia mengeluarkan 10 koin tembaga dan berkata, bahwa itu diberikan oleh Tuan Lin, untuk dibagikan kepada para pelayan. Uang itu ditaruh di atas meja dan lalu dia pergi. Orang-orang ini bertengkar tentang berapa banyak uang yang harus dibagi, dan akhirnya berkelahi. Saya pergi ke sana dan mereka tidak bisa berhenti. Setelah mendengar ini, keluarga Lin dan putranya akhirnya mengerti bahwa Liang dengan santai menghadiahkan 10 koin tembaga kepada pelayannya, ketika dia melihat bahwa mereka tidak mengenakan pakaian yang layak. "Huaisan, apakah kamu masih belum yakin?" kata Lin Huatang. "Liang bukan orang kaya, tapi dia memperlakukan uang seperti kotoran. Menurutku orang ini akan memiliki masa depan yang cerah." Bab 26, Sialan, ini diracuni. Saat ini, Liang tidak pulang, tetapi bergegas ke kuil Harimau Naga. Meskipun para pendeta tahu di sini memiliki tangan dan kaki yang kotor dan pergi ke pameran kuil untuk mencuri formula milik Liang, mereka harus dihukum, tetapi hukuman sudah diterima dan peringatan besar sudah cukup. Liang tidak pernah menyangka ledakannya akan sekuat itu. Mungkin karena para alkemis ini memikirkannya sendiri dan membuat perbaikan signifikan pada formula palsu yang dicuri. Dinasti Zhou kaya akan sumber daya alam, dan berbagai mineral dapat dikumpulkan dari urat-urat di permukaan bumi, sehingga bermunculan pula para alkemis. Hanya saja zamannya terlalu terbelakang, dan sepenuhnya berada pada level analisis manusia buta. Bukan saja mereka tidak menemukan formula yang tepat, namun seringkali menimbulkan korban jiwa. Untungnya, teori hantu dan dewa tersebar luas akhir-akhir ini. Sekalipun kuil Harimau Naga penuh dengan api dan asap, tidak ada yang akan ikut campur. Ketika dia sampai di pintu masuk kuil Harimau Naga atau kuil Longhu dalam bahasa kunonya, Liang melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat pecahan batu bata di seluruh halaman,
hanya tersisa dua dinding dari satu rumah yang dibangun dengan batu bata biru, dinding lainnya dan atapnya semuanya runtuh. Ada banyak pendeta Tao muda di halaman yang sibuk membersihkan. Beberapa di antaranya kepalanya dibungkus kain. Terlihat banyak orang yang terluka tadi malam. Liang juga merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Meskipun masalah ini bukan tanggung jawabnya, itu tetap saja disebabkan olehnya. Itu saja untuk yang lain, tapi pemilik kuil naga dan harimau harus diselamatkan. Menurut ingatan pemilik tubuh aslinya, orang tersebut sebenarnya adalah orang kaya dan bisa menjalani hidupnya dengan penuh kenikmatan. Namun pria ini terobsesi dengan studi alkimia. Ketika dia mencapai usia parubaya, dia merasa hidup seperti ini membosankan, jadi dia pergi ke kuil Longhu untuk menjadi pendeta Tao. Kecuali meninggalkan sebagian harta keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, sisanya digunakan untuk mempelajari alkimia. Semua orang dalam jarak 100 mil mengetahui hal ini. Meski tingkah laku dan tindakannya agak absurd, dia adalah orang yang baik hati. Setiap terjadi bencana, kuil Longhu pasti akan mendirikan gudang bubur untuk menyelamatkan masyarakat. Dikatakan bahwa bubur di kuil Longhu dapat berdiri dengan sumpit tanpa terjatuh, dan telah menyelamatkan banyak nyawa pada tahun-tahun bencana, jadi semua orang sangat menghormati guru kuil tua ini. Ketika Liang datang ke keluarga Lin untuk melunasi utangnya, Liang mendengar bahwa guru kuil tua telah diracuni oleh asap ledakan eksperimennya, dan Liang merasa sangat bersemangat. Kali ini dia datang ke sini bukan untuk hal lain. Jika dia bisa, dia harus membuat pria baik ini pulih seperti semula. Dalam kehidupan sebelumnya, Liang memiliki IQ yang sangat baik, mencoba-coba berbagai disiplin ilmu, dan cukup berpengetahuan tentang ilmu kedokteran. Hanya saja pada zaman ini belum ada antibiotik dan berbagai serum penawarnya, sehingga belum ada kepastian pendeta tersebut bisa disembuhkan. Cepat menjauh. Kualinya baru saja meledak di sini, dan tidak ada yang boleh mendekatinya. Kenapa kalian tidak menutup mulut dan hidung dengan kain basah seperti yang kubilang? Cepat pakai. Orang yang berbicara adalah seorang pendeta Tao Parubaya yang tampak seperti makhluk abadi, baik hati, dan tampak lembut bahkan ketika dia sedang memberikan ceramah. Dari dua kalimat ini saja kita dapat mengetahui bahwa pendeta Tao ini benar-benar mengetahui sesuatu, dan menyadari bahwa menutup mulut dan hidung dengan kain basah dapat memberikan perlindungan pada tingkat tertentu. Faktanya, Liang juga baru saja mencium bau menyengat dari luar. Liang segera mendekat dan berkata, "Bagaimana kabar Tuan Pendeta Kuil Tua? Saya datang ke sini untuk memeriksa kondisinya. Jika memungkinkan, mungkin saya bisa menyembuhkannya." Pendeta Tao Parubaya itu menunjukkan senyum masam dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Ayo cepat pergi. Bagaimana kamu, yang hanya seorang sarjana, bisa memahami ilmu alkimia?" Sekilas pendeta Parubaya ini mengenali Liang karena reputasi buruknya, tapi dia belum menyadari Liang adalah orang yang sama, yang membuat resep es salju di tengah musim panas. "Maaf, tapi saya benar-benar mengerti tentang alkimia." Liang berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa jika saya tidak dapat menemuinya. Bisakah Anda memberitahu tentang kondisi pendeta tua? Mungkin akan ada solusi." Faktanya, Liang telah menorehkan prestasi besar di industri kimia. Di matanya, alkimia kuno hanya seperti bayi, sesederhana boneka taman kanak-kanak yang kencing di lumpur. Ada pepatah yang baik, yaitu segera berobat ketika Anda sakit. Pendeta Tao Parubaya ini ragu-ragu sejenak dan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Tuan Pendeta Kuil Tua itu sekarang merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama pinggang dan ginjalnya. Dia muntah-muntah dan diare, sakit kepala, pusing, dan merasa lemas di sekujur tubuh. Sekarang dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Liang memahami begitu dia mendengarnya. Itu adalah fenomena khas keracunan merkuri akut. Ada bahan ini di semua bahan mentah yang diatur berantakan di tokonya yang dicuri. Diperkirakan para pendeta Tao ini meningkatkan jumlah merkuri ketika mereka berpikir untuk memurnikan es dan salju, sehingga uap merkuri akan dihasilkan setelah ledakan. Sekarang sudah menguap selama sehari. Meskipun para pendeta Tao muda berkeliaran di sekitar reruntuhan, itu seharusnya bukan masalah besar. Tapi kepala kuil tua mungkin menghisapnya saat memurnikan ramuannya, dan dosis racunnya mungkin bisa mengancam nyawa. Liang segera berkata, "Guru Tao, apakah merkuri ditambahkan ke bahan yang dimurnikan sebelum kuali meledak?"
Dimasukkan juga beberapa bahan, mengandung sari timbal yang cukup banyak, bukan? Timbal adalah salah satu unsur golongan IVA atau inspeksi visual asam asetat, yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan, mempunyai kerapatan yang tinggi, mempunyai massa atom 207,2 satuan massa atom atau SMA, nomor atom 82, dengan titik lebur 600,65 derajat kalium dan titik didih 2023 derajat kalium. Larut dalam HNO3 pekat, sedikit larut dalam HCl dan H2SO4, encer pada suhu kamar. Timbal dan senyawa timbal telah digunakan dalam berbagai macam produk yang ditemukan di dalam dan sekitar rumah kita, termasuk cat, keramik, pipa dan bahan pipa, solder, bensin, baterai, amunisi dan kosmetik. Pendeta Tao Parubaya langsung tahu setelah mendengar ini bahwa sarjana di depannya adalah ahli alkimia. Anda bahkan tahu nama lain Merkuri, mungkin Anda sebenarnya punya keahlian. Itu benar, aku ingin tahu apakah ada solusinya. Liang menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya alkimia dinasti Zhou besar masih dalam tahap awal, dan bahkan tidak memiliki kemampuan dasar untuk menyembuhkan orang. Jika saya tidak datang, saya khawatir pendeta tua ini tidak akan mendapat penjelasan lengkap. Bisa saja, tapi hanya membutuhkan sedikit biaya. Sebaiknya segera suruh seseorang keluar dan membeli susu sapi dan kambing, susu kedelai, dan telur mentah. Semakin banyak semakin baik. Kuil naga dan harimau tidak kekurangan uang untuk membeli semuanya. Tanpa berkata apa-apa, pendeta Tao Parubaya memanggil beberapa pendeta muda Tao dan memberikan uang kepada mereka masing-masing, meminta mereka untuk segera membelinya. Meski sekarang sudah gelap, kuil Longhu sering membuka gubuk bubur untuk menyelamatkan orang. Ketika pendeta Tao datang untuk membeli barang, toko-toko tersebut tidak enggan untuk membuka tokonya. Tidak lama kemudian, beberapa pendeta Tao bergegas kembali. Beberapa membawa ember kayu besar berisi susu kedelai, sementara yang lain membawa 2 toples tanah berisi susu kambing segar. Ada juga seorang pendeta Tao yang memegang keranjang bambu besar berisi setidaknya puluhan telur putih. Benda-benda ini diletakkan di depan Liang, dan para pendeta Tao sedang menunggu instruksi Liang, dengan harapan di mata mereka. Kalian berdua, nyalakan kompor. Susu kambing ini harus direbus dan dibiarkan dingin. Susu kambing mentah tidak boleh diminum. Ada kuman di dalamnya. Kamu, rebus dan pekatkan susu kedelai ini, dan diamkan sampai suam-suam kuku. Pergi dan lakukan dengan cepat. Kedua pendeta Tao muda itu membawa barang-barang mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Liang mengambil keranjang bambu besar di tangannya, melihat telur-telur itu, dan mengangguk secara diam-diam. Kuil naga dan harimau ini tampaknya sangat kaya. Mereka membeli sekeranjang besar telur tanpa mengerutkan kening. Orang awam saja enggan makan 1 butir sehari, tapi hari ini mereka harus mengabaikannya. Bawakan aku 2 mangkuk besar. Setelah sapaan Liang, seorang pendeta Tao membawakan 2 mangkuk besar seperti embusan angin, dan pendeta lainnya membawa sebuah meja, yang semua diletakkan di depannya. Liang memulai dengan cepat. Dia mengambil telur-telur itu dan menjatuhkannya ke tepi mangkuk. Putih telur menghadap ke kiri dan kuning telur menghadap ke kanan. Dia memukul 20 telur dalam satu tarikan napas. Para pendeta Tao semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan sarjana itu, tetapi mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Guru Tao, tolong bawakan semangkuk putih telur ini ke meja. Ayo segera diminumkan untuk Tuan Pendeta Kuil Tua. Bab 27, Ayo berteman. Pada saat ini, para pendeta Tao ini menganggap Liang sebagai sedotan penyelamat hidup, dan mengikutinya ke kamar tidur pendeta tua kepala Kuil Longhu. Setelah masuk, Liang hanya melihat sekali dan merasa lega. Tampaknya keracunan merkuri jenis ini tidak masuk melalui saluran pernafasan, melainkan gejalanya disebabkan oleh pemberian oral atau lewat mulut. Pendeta tua itu terbaring di tempat tidur, mengeluarkan air liur di sudut mulutnya, dan gusinya merah, bengkak, terkikis dan berdarah. Ini adalah fenomena khas keracunan merkuri yang disebabkan oleh pemberian oral. Maaf, bagaimana Tuan Pendeta Kuil Tua ini bisa diracuni? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya khawatir itu adalah perbuatan dewa yang turun ke bumi, atau... Pendeta Tao Parubaya tidak peduli untuk menyembunyikan apapun lagi dan berkata dengan canggung, kemarin, saat kuali meledak di satu ruangan.
Pendeta pemimpin kuil tua ini, awalnya baik-baik saja, tetapi dia bersikeras untuk kembali untuk melihat apa yang tersisa di dalam kuali. Akibatnya, ketika dia melihat beberapa benda putih yang tersisa, dia mengabaikan penolakan dan bersikeras untuk mendekati dan menyicip isi di dalam kualinya, yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Pendeta Tao Parubaya itu ragu-ragu ketika dia berbicara dan tidak berani menatap Liang. Dia jelas merasa sedikit bersalah. Melihat situasi ini, Liang juga memahami bahwa orang yang mencuri formulanya memang seseorang dari kuil Longhu, dan pendeta Tao Parubaya ini juga mengetahuinya. Diperkirakan setelah kuali tersebut diledakkan, sebagian senyawa yang tersisa berupa kristal putih bersih, sehingga pendeta tua yang melihat ini mengira isi kuali tersebut terbuat dari es dan salju. Tapi siapa yang tahu bahwa semua ini adalah senyawa merkuri? Bolehkah memakan dan memasukkan benda ini di mulut Anda? Jika keracunan merkuri benar-benar disebabkan melalui saluran pernapasan, cara yang dilakukan Liang ini tidak akan banyak berpengaruh, namun jika disebabkan melalui konsumsi oral, efeknya akan langsung terasa. Liang meletakkan semangkuk besar putih telur mentah di sebelah mulut pendeta kuil tua itu, mencubit hidungnya dan meminumkannya dengan keras. Tidak butuh waktu lama sebelum semua isian telur mentahnya tumpah ke dalam perut. Tuan pendeta kuil tua sekarang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya menerima situasinya dan ingin segera melarikan diri ke toilet dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, susu kambing dan susu kedelai pun ikut dikeringkan. Liang terhibur, memegangi hidungnya dan menuangkannya, berjuang selama lebih dari 2 jam. Kamu, sialan, aku tidak akan selesai denganmu ketika aku sembuh. Pendeta tua pemilik kuil Longhu ini mengutuk Liang. Untuk menyelamatkan orang, Liang tidak terlalu peduli. Dia menyiksa lelaki tua itu sampai perutnya terbalik, dan dia terus mengumpat di mulutnya. Tetapi para pendeta Tao di dekatnya semua tahu bahwa, kata-kata yang baik untuk orang sakit sulit didengar, tetapi baik untuk melakukan tindakan. Dan obat yang baik buruk bagi mulut, tetapi baik bagi orang sakit. Saat ini benar-benar gelap, dan Liang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia berdiri dan berkata, panaskan sisanya, termasuk putih telur, lalu tuang sebelum ditiriskan. Itu dapat menyerap ion merkuri. Ada yang harus kulakukan di rumah, jadi aku akan kembali besok pagi untuk melihat bagaimana kabar pendeta tua. Saya juga ingin mengatakan, jangan melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan tanpa pengetahuan, jangan lakukan hal-hal bodoh dan licik itu lagi. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat terakhir ini, wajah pendeta Tao Parubaya itu langsung memerah, dan dia tampak seperti orang jujur yang telah disindir. Liang juga khawatir Lin Cuxue telah menunggu terlalu lama dan dia berjalan sangat cepat. Dia masih jauh dari halaman kecilnya ketika dia melihat sosok wanitanya. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa istrinya sedang memegang lentera kecil dan berdiri di depan pintu, matanya menatap dengan cemas dan takut. Istriku, aku kembali. Hati Liang terasa panas, dan dia mempercepat langkahnya dan mulai berlari. Lin Cuxue melemparkan lentera ke tanah dan benar-benar berlari menemuinya. Sebelum Liang bisa berdiri diam, Lin Cuxue sudah terjun ke pelukan suaminya dan mulai menangis. Kamu sudah kembali. Kamu keluar dengan membawa begitu banyak uang dan tidak kembali. Kupikir, aku benar-benar cemas sekarang. Untungnya, kamu baik-baik saja. Liang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, merasa bahwa istrinya dengan tulus merasa kasihan dan peduli padanya. Emosi ini ribuan kali lebih berharga daripada harta apapun. Jangan takut, istriku. Pertama-tama aku pergi ke rumah keluarga Lin untuk membayar kembali uang tersebut, dan kemudian aku mendengar bahwa pendeta tua pemilik kuil Longhu jatuh sakit, jadi aku memutuskan untuk mengunjunginya. Besok pagi aku juga akan ke sana lagi. Aku lupa memberitahu tentang ini. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu khawatir seperti ini lagi. Jika aku melanggar sumpah ini, aku berharap Tuhan akan menyerangku dengan 5 guntur sampai. Sebelum kata itu diteruskan, Lin Cuxue buru-buru menutup mulut Liang dengan tangan lembutnya. Suamiku, jangan bersumpah dengan sumpah beracun ini. Aku hanya baru saja kehilangan kendali sesaat. Wajar jika seorang pria keluar untuk bersosialisasi. Aku hanya takut terjadi kecelakaan. Liang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku memiliki 2 rolling pin ini untuk melindungi diri, dan tidak masalah menghadapi beberapa orang kuat.
Ayo kita kembali ke rumah dulu. Tunggu sebentar, aku akan segera menyiapkan makanannya sebentar lagi. Meskipun dia mengatakan itu, dia mencium aroma makanan begitu dia memasuki pintu. Ketika dia datang ke meja, dia melihat kombinasi daging dan sayuran, ada yang kental dan ada yang encer. Makanannya masih mengepul panas, tapi sayur gorengnya sudah layu dan jelas sudah dipanaskan beberapa kali. Pada pandangan ini, terlihat jelas bahwa Lin Cuxue belum makan sampai sekarang. Keesokan harinya, setelah sarapan, Liang bergegas ke kuil Longhu. Kali ini lebih baik. Segera setelah dia memasuki pintu, semua pendeta Tao muda berlari dan berlutut dalam jumlah besar. Tuan Liang, Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Penyakit Tuan Kuil tua telah sembuh total. Kami semua adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh pendeta kuil tua. Jika dia meninggal, kami semua bersedia pergi ke bawah tanah untuk menemaninya. Anda benar-benar telah mengumpulkan kebajikan yang besar. Bagaimanapun, Liang adalah manusia modern. Sungguh memalukan melihat begitu banyak orang berlutut, tetapi dia tidak dapat membantu mereka berdiri. Saat terjadi keributan, pria Tao Parubaya mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat Liang, dia membungkuk ke tanah. Tuan Liang, saya tidak dapat melihat Gunung Tai kemarin. Setelah bekerja lama, saya baru menyadari, Anda adalah Liang yang membuat es dan salju di Pekan Raya Kuil di tengah musim panas. Meskipun tubuh kepala kuil tua telah disembuhkan, penyakit mentalnya sulit disembuhkan dan dia masih terbaring di tempat tidur tidak mau bangun. Orang yang perlu mengikat bel harus melepaskan belnya. Saya mohon belas kasihan Liang. Mendengar ini, dia mengerti bahwa meskipun pendeta tua baik-baik saja, dia terobsesi dengan resep rahasia membuat es dan salju di tengah musim panas, seperti seorang anak muda yang menderita cinta tak berbalas. Liang tersenyum tipis, bukankah ini hanya sebuah resep? Saya baru saja ingin menyuruhnya untuk mendengarkan resepnya. Pemimpin kuil tua telah menyelamatkan begitu banyak orang, hal kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Pendeta Tao Parubaya itu meneteskan air mata. Siapa yang tidak tahu betapa berharganya resep membuat es dan salju di tengah musim panas ini, tapi Liang dengan senang hati menyetujuinya. Pendeta Tao Parubaya tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan keras. Bersambung.